Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersilaturahmi dalam rangka persiapan keberangkatan ibadah haji kita. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mulai manasik haji kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa dengan membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan di dalam perjalanan ibadah haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Yang kedua, kita niatkan suratul Fatihah ini untuk orang tua dan keluarga kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan mereka kesehatan dengan kesehatan yang sempurna. Allah berikan mereka rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Untuk mereka yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal perbuatan baik mereka. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kemudian yang ketiga, kita niatkan untuk orang-orang yang pernah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih sudah persiapan ya Bapak Ibu ya untuk keberangkatan ibadah haji ini. Insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 15 Juni dalam hitungan hari. Jadi ini di Indonesia termasuk kumpul-kumpul atau silaturahmi terakhir kita. Nanti insya Allah kita akan berkumpul lagi nanti di Mekah insya Allah sebelum proses pelaksanaan ibadah haji. Kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah di Mekah Al-Mukarramah. Nah Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa kita berkumpul hari ini bersilaturahmi tentu dalam rangka persiapan keberangkatan ibadah haji ini. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama yang lalu bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang kewajibannya itu hanya satu kali dalam seumur hidup kita. Tentu kita ingin ibadah yang kewajibannya ini hanya satu kali dalam hidup kita ini, kita ingin bisa melaksanakannya secara maksimal.
Kalau misalnya kita sholat, terus merasa ada yang kurang, ada yang sholatnya belum maksimal, maka tentu besok, lusa, dan seterusnya, selama kita masih hidup, kita akan bisa memperbaiki dan menyempurnakan sholat kita, sampai nanti sholat kita itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Tapi untuk haji, rasanya tidak mudah ya Bapak Ibu. Belum lagi daftarnya, belum lagi masa tunggunya, belum lagi biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Maka Bapak Ibu, kuatkan tekadnya, haji yang kita lakukan pada tahun ini harus bisa kita laksanakan secara maksimal. Tentu ini perlu persiapan-persiapan sebelum kita berangkat. Jangan sampai Bapak Ibu ada di antara kita yang melakukan ibadah, yang melakukan amalan-amalan, tapi tidak tahu dasar ilmunya. Ini nanti bahaya. Ibarat anak kecil main ke masjid, kemudian lihat orang sholat, orang takbir dia takbir, orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud, tapi bacaannya tidak tahu, niatnya tidak tahu, sholatnya sholat apa tidak tahu. Ini yang seperti ini secara fikih jelas sholatnya tidak sah. Nah, maka Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita yang berhaji nanti ini ya seperti itu, tidak tahu dasar ilmunya gitu. Orang melakukan apa kita hanya sekedar ikut-ikutan gitu, jangan sampai. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu ya. Tentu ini perlu persiapan-persiapan, terutama terkait dengan ilmu-ilmu manasik haji dan umrah. Karena kan haji dan umrah itu beda dengan sholat yang bisa kita lakukan tiap hari gitu, udah biasa. Tapi kan haji, umrah itu kan ibadah yang jarang sekali. Maka Bapak Ibu, nanti sebelum proses pelaksanaan ibadah haji itu, kita kumpul lagi seperti ini. Kita pemantapan aja terus gitu, supaya nanti jangan sampai ada di antara kita yang berhaji itu amalannya hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara saudara kita mungkin ada yang baru pertama kali ikut manasik karena kemarin tidak bisa ikut. Kita review lagi. Kalau kemarin kita itu sempat tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, kita ulangin lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Jadi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Jadi bulan haji itu ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah. Jadi hanya 3 bulan itu saja. Setelah Ramadan kemarin masuk bulan Syawal, itu orang sudah bisa pasang niat haji. Jadi mulai dari bulan Syawal kemarin itu sudah bisa. Orang yang mau berhaji sudah bisa melaksanakan perjalanan ibadah haji. Bahkan kalau kita haji itu kan wajib umroh. Jadi orang yang berhaji itu wajib umroh. Nah, entah itu dia umroh dulu baru haji, atau haji dulu baru umroh, atau umrohnya itu niatnya dibarengin dengan haji. Yang pasti haji itu orang yang haji wajib juga umroh. Nah, maka umroh haji itu sudah bisa dimulai pada bulan Syawal. Kalau sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan, atau bulan Sya'ban atau bulan Rajab, itu umrohnya tidak dihitung sebagai umroh untuk haji. Tapi kalau sudah masuk bulan Syawal, bulan Zulqa'dah ataupun bulan Zulhijjah, umrohnya itu sudah bisa dikategorikan sebagai umroh untuk haji. Nah, kemudian dilanjutkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, faman faradha fihinnal hajja. Nah, bagi orang siapa orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, kata Allah, fala rafasa, jaga lisannya. Jangan sampai lisan kita itu berkata-kata kotor, apalagi yang mengarah kepada pornografi. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita itu menjadi orang yang provokatif sehingga bisa membuat gaduh. Kemudian wala rafasa wala fusuqa, jangan bermaksiat. Fusuqa, fasik itu terkait dengan hati. Jadi
jangan bermaksiat kepada Allah. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, semua perintah Allah laksanakan, semua larangan Allah jauhi. Jangan sampai nanti kita mengaku beriman kepada Allah, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Jangan sampai nanti kita mengaku beriman kepada Allah, maksiat tetap jalan. Jadi orang yang mau berhaji, kata Allah, wala fusuqa, jangan maksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Orang yang ingin berangkat haji, jangan suka berdebat, jangan suka berbantah-bantahan. Apalagi berdebat berbantah-bantahannya itu yang bisa menimbulkan perselisihan, yang bisa menimbulkan perkelahian di antara kita. Jadi yang pertama jaga lisan, yang kedua jaga hati, yang ketiga jaga emosinya. Jadi wala fusuqa wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Setiap amal perbuatan, amal baik yang kita lakukan, kata Allah, Allah tahu. Allah tahu gitu. Jadi selain jaga hati, selain jaga lisan, jaga hati, jaga emosi, kemudian kata Allah, jangan riya, jangan pamer, kata Allah. Karena ada orang Ibu, kalau ikut pengajian gitu, sebelum dia ini orang tuh harus tahu gitu. Dia sholat, orang harus tahu, dia ikut ngaji, orang harus tahu gitu. Pokoknya kalau orang yang sudah niat haji, jangan riya, jangan pamer gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kita lagi pengajian gitu kan, lagi ibadah gitu, diposting nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau itu sebatas hanya untuk syiar kepada Allah, kita lagi haji, kita posting, tapi niatnya mudah-mudahan orang yang melihat kita berhaji tergerak hatinya untuk ikut haji. Tapi kalau niatnya sudah biar orang tahu nih, saya ini udah haji gitu, itu udah salah. Lagi di Arafah gitu kan, udah kerjanya foto-foto upload supaya orang tahu dia sudah berhaji, jangan gitu. Itu kata Allah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun amal perbuatan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Artinya itu udah cukup Allah aja yang tahu. Jangan ada niat pamer. Nah, wa tazawwadu, orang yang mau berhaji bersiap-siap, kata Allah, siapin bekal, pakaiannya disiapkan, terus uangnya disiapkan, siapkan bekal, kata Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi ingat, kata Allah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bekal itu apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah menyiapkan bekal tentunya kan? Baju yang disiapkan sudah, uang yang disiapkan sudah. Nah, baju yang Bapak Ibu siapkan, pakaian yang Bapak Ibu siapkan dari sini, itu nanti dipakai nggak di sana? Dipakai, iya kan Bapak Ibu? Uang yang Bapak Ibu siapkan dari sini, dipakai nggak nanti di sana? Dipakai. Nah, kata Allah, orang yang mau berhaji, fa inna khairaz zadit taqwa, siapin juga bekal takwa. Jadi bukan hanya baju, bukan hanya pakaian, bukan hanya uang yang disiapkan dari sini, tapi juga siapkan takwa. Takwa itu kan kemarin kita sudah bahas terkait dengan amalan-amalan ibadah, sholat, baca Quran, terus zikir, itu semua amalan takwa. Sholat yang Bapak Ibu kerjakan di sini, sholat 5 waktu ke masjid. Kemudian selain sholat 5 waktu, ada lagi sholat duha, sholat tahajud. Nah, sholat duha, sholat tahajud, sholat jamaah ke masjid, itulah nanti yang Bapak Ibu bawa ke sana. Jadi siapin dulu dari sini, itu sholat 5 waktunya ke masjid. Nanti sampai di sana, sholat 5 waktu yang ke masjid itu dibawa ke sana. Sholat tahajud dari sekarang, sholat tahajud yang kita siapkan dari sini, itu nanti yang kita bawa ke sana. Sholat duha yang kita kerjakan dari sini, itu nanti yang kita bawa ke sana. Perbanyak zikir yang kita siapkan dari sini, itu nanti yang akan kita bawa dalam berhaji. Sehingga nanti Bapak Ibu, ada dulu pernah ada jamaah yang nanya, saya katanya
setiap ketemu orang didoain terus, mudah-mudahan jadi haji mabrur, mudah-mudahan jadi haji mabrur. Tapi saya nggak tahu mabrur itu apa katanya. Jadi mau tahu gitu kan, dia didoain orang terus mabrur, tapi mabrur itu apa nggak tahu. Kan Bapak Ibu pasti kalau walimah syafar juga begitu ya, didoain mudah-mudahan jadi haji mabrur, mudah-mudahan jadi haji mabrur. Nah, mabrur itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Arab birrun, berasal dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Mabrur kumpulan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan menyiapkan bekal takwa dari sini berupa amalan-amalan baik, sholat jamaah ke masjid, kemudian sholat tahajud, sholat duha, zikir, yang itu semua Bapak Ibu bawa nanti kebaikan itu ke tanah suci. Sholat yang Bapak Ibu siapkan di sini, Bapak Ibu bawa ke sana. Kemudian pulang ke tanah air, sholatnya itu tambah rajin. Sholat tahajudnya tambah semangat. Sholat duhanya tambah semangat. Gampangnya seperti itu mabrur itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Itulah yang disebut dengan mabrur. Gampangnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini Bapak Ibu, setidaknya itu persiapannya Bapak Ibu, persiapan barang bawaan dulu, kemudian ada persiapan fisik, nanti banyak-banyak olahraga, jaga kesehatan, kemudian persiapan rohani. Persiapan rohani ini tadi terkait dengan amalan-amalan takwa. Jangan sampai Bapak Ibu sampai di sana bingung mau ngapain. Kan nanti itu Bapak Ibu orang wukuf itu kan khutbah Arafah, kemudian kita sholat, selesai sholat zuhur, sholat asar di jamaah qashar, zikir sama-sama, itu nanti akan ada waktu yang panjang sampai nunggu waktu wukuf selesai. Nah, bagi orang yang tidak mempersiapkan amalan-amalan dari sini, itu nanti akan terasa bingung ketika wukuf. Dalam waktu yang panjang tersebut, paling kalau kita nggak nyiapin doa itu paling doa sebentar gitu. Nah, selesai doa kita masing-masing, itu mau ngapain? Kalau nggak disiapin dari sekarang bingung. Makanya Bapak Ibu perbanyak zikir dari sekarang. Jadi ketika sudah masuk waktu wukuf nanti Bapak Ibu nggak bingung mau ngapain. Terus nanti Bapak Ibu, ini kan orang yang berhaji itu biasanya banyak titipan doa. Doa minta ini, doa minta itu nanti disiapkan dari Indonesia. Bapak Ibu tentunya ada doa dan hajat khusus gitu. Supaya Bapak Ibu tidak bingung nanti doanya minta apa di Padang Arafah, tulis dari Indonesia. Kan misalnya punya 3 anak, doa tiap anak itu kan nanti beda-beda. Kalau doa umum sih doanya supaya anaknya menjadi soleh dan solehah. Tapi tentunya ada untuk anak si A mudah-mudahan diberikan ini, untuk anak si B mudah-mudahan itu ditulis dari sekarang. Kenapa harus ditulis? Karena kalau Bapak Ibu tidak menulis doa-doa yang seperti ini, itu nanti bingung di Arafahnya mintanya apa gitu. Ya mintanya umum lagi, mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh dan soleha, itu umum gitu. Nah kalau ada doa yang sudah dicatat, doa khusus, itu akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk berdoa memohon kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan barang yang akan kita bawa. Tas yang kita dapat ada 3. Tas koper yang besar, kemudian tas cabin, dan ada tas sandang. Semuanya sudah terima ya Bapak Ibu? Kopernya? Sudah. Nah, yang ini Bapak Ibu, karena programnya kita Mekah duluan, bagi laki-laki, nanti dalam tas cabin itu masukin ihram. Ihram taruh di tas cabin, kemudian sabuk ihram, kacamata hitam, karena sekarang di Saudi itu lagi musim panas, harus bawa kacamata hitam. Kenapa? Karena kalau nanti Bapak Ibu tidak bawa kacamata hitam, begitu nanti sholat zuhur, sholat asar, pas mau ke masjid itu silau. Jadi jalannya harus gini kalau nggak pakai kacamata hitam. Silau banget. Jadi bawa kacamata hitam, kacamata UV, kemudian obat-obatan juga taruh di kabin, dan baju ganti untuk 1 kali. Kenapa taruh baju ganti di kabin? Karena kan perjalanan kita ini panjang Bapak Ibu.
dari Jakarta ke Jeddah, kemudian Jeddah Mekah, itu Mekah itu kita nggak langsung istirahat, tapi akan melakukan rangkaian perjalanan umroh. Pasti Bapak Ibu capek. Nah, kalau Bapak Ibu taruh nanti selesai umroh mau ganti baju harus ngambil di koper, khawatirnya karena sudah capek kita ngambil ngasal aja dari koper, pakaian-pakaian di koper jadi ngacak gitu. Jadi baju ganti untuk satu kali taruh aja di tas cabin. Kalau tas cabin kan tinggal dibuka, jadi nggak harus ngangkat-ngangkat koper yang berat lagi. Kemudian nanti di tas sandang taruh HP di sana, kemudian charger. Ini HP jangan sampai tertinggal. HP jangan sampai tertinggal, charger juga, kemudian power bank, kemudian masker dan buku panduan. Semuanya taruh di tas sandang. Ini untuk laki-laki. Kemudian di tas bagasi, ini hanya minimal saja ya Bapak Ibu, minimal jumlah baju yang dibawa. Karena perjalanan kita ini, kita akan meninggalkan tanah air itu lebih kurang 28 hari, lebih kurang sebulan. Jadi minimal baju yang dibawa itu dikira-kira saja Bapak Ibu. Kalau minimalnya ini, baju sholat bagi laki-laki bawa minimal 5. Kemudian celana panjang juga bawa minimal 5, baju kaos untuk tidur minimal 5 juga, sarung minimal 2, kemudian training, celana pendek minimal 3, kemudian baju dan celana dalam ini minimal 8 karena kita akan lama di sana, ini minimal lebih bagus lagi. Kemudian alat mandi juga jangan lupa dibawa, handuk, sabun dan lain sebagainya. Ini alat mandi Bapak Ibu di hotel ada. Tapi nanti handuk, sabun, dan lain-lain itu akan kita gunakan selama kita nanti berada di Mina. Jadi kan di Mina itu kita tidak berada di hotel, tapi di tenda. Tenda itu nggak ada ini, nggak ada sabun, nggak ada handuk. Jadi semua jamaah bawa handuk, bawa sabun, dan alat mandi masing-masing. Yang nggak usah dibawa gayung, karena di sana nggak ada mandinya pakai shower. Jadi gayung nggak usah dibawa. Sajadah boleh, sejadah boleh, sejadah travel aja, sejadah travel. Kemudian alat cukur minimal 2, jaket atau sweater minimal 1. Ini jaket ini biasanya nanti kepake juga itu pas di Mina, karena kita kan berada di tenda itu, AC-nya lumayan dingin kalau malam. Kemudian ihram cadangan. Nah, ihram cadangan Bapak Ibu, bagi bapak-bapak jangan lupa dibawa. Karena kegiatan haji itu lama. Kalau umroh, 1 aja ihram cukup. Tapi kalau haji, nanti kita dari sini sudah pakai ihram. Kemudian nanti ziarah Mekah, yang mau umroh lagi pakai ihram lagi. Kemudian nanti dari tanggal 8, 9, sampai 10 itu 3 hari kita pakai ihram lagi. Jadi cadangannya dibawa, khawatir kotor, khawatir najis. Kalau kotor nggak masalah, yang masalah itu najis. Kalau najis sudah nggak boleh dipakai sholat. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan, untuk ibu-ibu di tas cabinnya ini ihram dipakai saat berangkat. Nanti kan berangkat, ibu. Kalau ibu-ibu kan ihramnya gampang, seperti sholat, semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian baju ganti untuk 1 kali juga. Manset, kaos kaki, kacamata hitam, dan hand sock yang untuk penutup tangan. Kemudian di tas sandangnya yang warna hijau itu ada HP, ada charger, power bank, masker, dan buku panduan. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa nanti saat keberangkatan kita akan dibagikan paspor masing-masing. Nah, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Haji Didi juga, paspor itu hati-hati Bapak Ibu. Walaupun nanti suami istri jangan saling menitipkan. Karena sudah pernah ada kejadian seperti itu, suami istri saling menitipkan paspor, akhirnya yang megang paspor duluan, yang tadi menitipkan itu belakangan, akhirnya tertahan tidak bisa masuk ke negara tujuan. Jadi paspor dipegang masing-masing, taruh juga di tas sandangnya. Nah, untuk tas bagasi Bapak yang ibu-ibu, baju ihram ini minimal 2 setel, karena kan ibu-ibu itu baju ihramnya
kalau bapak-bapak kan selama perjalanan tanggal 8, 9, 10, ihramnya kan itu aja. Tapi biasanya ibu-ibu lebih enak ganti ihramnya. Jadi nanti selama proses kita dari Arafah dan Mina itu sampai Nafar Tsani, itu nanti akan butuh pakaian ihramnya lumayan. Kalau ibu-ibu silahkan bawa 2 setel minimal, manset, baju muslim 6, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau mau beli di sana juga boleh, bawa sedikit dari sana, niatnya beli lagi di sana juga nggak masalah. Kemudian mukena minimal 2, dan jilbab panjang sesuaikan saja dengan bajunya. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu jilbabnya disesuaikan dengan baju, jadi sesuaikan saja dengan baju yang ibu-ibu bawa. Jaket minimal 1, karena ini nanti insya Allah kepake di Mina itu dulu walaupun musim panas, tapi karena AC-nya itu tendanya kan agak pendek tuh, sementara AC-nya besar itu lumayan dingin. Kalau dimatikan panas, dihidupin dingin, jadi serba salah. Lebih baik dihidupin aja. Terus baju dan celana dalam minimal 8, lebih bagus lagi. Dan alat mandi jangan lupa dibawa, handuk, sabun, dan lain-lain. Ini terkait dengan barang yang dibawa. Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah penting lagi adalah terkait dengan kuota. Ini kuota ini bisa menjadi penghambat kita di sana kalau seandainya sampai di sana internet kita belum aktif. Pasti Bapak Ibu sampai di sana itu yang dihidupin pertama kali adalah handphone. Baru juga pesawatnya mendarat, langsung handphonenya dikeluarin. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan paket dari Indonesia, itu akan jadi kendala nanti bagi Bapak Ibu di sana. Karena kita juga koordinasi itu semuanya lewat WhatsApp. Nah, untuk yang pakai Telkomsel, tadinya mau kita kolektif rencananya gitu. Cuman chipnya belum dikasih dari Telkomsel, jadi Bapak Ibu nanti bisa download aplikasi My Telkomsel. Setelah itu buka My Telkomselnya, ada yang ini Bapak Ibu nih. Nah, tampilan pertamanya seperti ini, yang merah ini. Tampilan pertamanya seperti yang merah ini, kemudian di bawah ini ada tulisan shop, atau kalau bahasa Indonesianya belanja. Diklik ini akan muncul seperti ini. Kemudian pilih roaming. Kemudian pilih paket umroh dan haji. Nanti di situ akan muncul semua paketnya. Ada paket 20 hari 500.000, ada paket yang 30 hari 720, dan paket 45 hari 880, sebanyak 23. Saran saya kalau mau beli paket, pilih antara dua ini, yang 720 atau yang 880, karena kuotanya lebih besar. 720 kuotanya 17 GB, 880 kuotanya 23 GB. Ini kuota ini terkait dengan kenyamanan berkomunikasi juga. Semakin besar kuotanya, semakin enak berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Ini terkait dengan kuota. Jadi selain yang Telkomsel, pakai XL atau Indosat, silahkan hubungin operatornya masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pasti setiap operator itu pasti punya paket haji dan umroh masing-masing. Jadi Bapak Ibu, sehari sebelum berangkat atau pas hari hanya tanggal 15 itu, mohon bisa diaktifkan paket internetnya supaya nanti komunikasi kita di sana lancar. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi terkait dengan amalan sudah. Nah, sedikit rangkuman saja Bapak Ibu. Jadi orang yang mau berangkat haji itu intinya pasang niat yang ikhlas sebelum berangkat. Pasang niat yang ikhlas, kemudian buku panduan dan doa-doa yang sudah dapat dari travel itu dipelajari, karena nanti kita ibadah itu banyak berpedoman pada buku yang ada di panduan tersebut. Setidaknya Bapak Ibu kalau nggak hafal dipahami. Kenapa begitu? Karena nanti nggak lucu kan, sampai nanti di depan Ka'bah kita kan langsung berdoa tuh, doa melihat Ka'bah.
Kalau Bapak Ibu nggak hafal ya repot juga, atau nggak paham repot juga. Ketika kita berdoa, Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Itu kan doa melihat Ka'bah. Kalau Bapak Ibu doanya sambil melihat buku, itu doanya bukan melihat Ka'bah tapi melihat buku. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu itu dipahamin. Jangan sampai nanti orang doa melihat Ka'bah, Bapak Ibu doa melihat buku. Nah, itu fungsinya kenapa harus dipelajarin buku panduan tersebut. Minimal paham. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghafal, minimal paham gitu. Karena doa-doa itu, doa-doa di sana itu tidak ada patokannya harus bahasa Arab, tidak ada. Bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian sebelum berangkat juga minta maaf kepada keluarga dan berwasiat. Ini harus, karena orang-orang dahulu sebelum berhaji itu mereka pasti minta maaf kepada keluarganya dan pasti meninggalkan wasiat. Kemudian selesaikan hak-hak adami. Hak-hak adami itu terkait dengan hutang pihutang, terkait dengan misalnya kita punya perselisihan dengan kerabat atau apa gitu, itu selesaikan sebelum berangkat. Kemudian bertaubat kepada Allah. Nah, ini harus juga Bapak Ibu, karena kita pasti, saya juga gitu kan, yang berangkat di sini pasti tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Jadi sebelum kita bertemu dengan, kita kan berangkat ke sana ketemu dengan Allah. Nah, supaya hati kita tenang saat ibadah nanti, perbanyak taubat dari sekarang Bapak Ibu. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Insya Allah istighfar yang kita perbanyak dari tanah air itu akan mempermudah perjalanan ibadah haji kita. Jangan sampai nanti ya semuanya sih mau banyak dosa, mau nggak banyak dosa ya pasti sampai ke sana gitu. Belum pernah ada kejadian orang yang banyak dosa nggak bisa ke sana gitu. Pesawatnya nggak terbang, belum pernah gitu. Semuanya mau banyak dosa, mau nggak, pesawatnya pasti terbang. Karena nggak lucu juga kan kalau banyak dosa, tiba-tiba pesawatnya nggak terbang. Pilotnya keluar. Bapak Ibu, penumpang yang kami hormati, ini pesawat kita tidak terbang karena mungkin ada jamaah yang banyak dosa gitu. Nggak mungkin gitu. Yang banyak dosa, nggak banyak dosa, pesawatnya pasti terbang gitu. Kemudian perbaiki diri dan amalan ibadah. Nah, ini rahasia orang zaman orang-orang terdahulu tuh begitu. Mereka sebelum haji itu pasti memperbaiki diri, pasti memperbaiki amalan-amalan ibadahnya. Terutama yang terkait dengan sholat, mereka perbaiki dulu. Yang terkait dengan bacaan-bacaan Quran, zikir dan doa, itu mereka perbaiki dulu sebelum berangkat. Akhirnya sampai di sana ibadahnya pasti maksimal, karena sudah diperbaiki dari sebelum berangkat. Nah, kemudian tulis juga, jangan lupa titipan-titipan doa. Ada orang yang nitip doa, tulis. Nanti itu doanya kita baca di Arafah. Kemudian persiapkan fisik dengan banyak jalan kaki. Nah, ini kemudian sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, minimal harus tahu ini. Minimal ini. Tayamum yang pertama terkait dengan tayamum, yang kedua terkait dengan sholat di atas pesawat, yang ketiga terkait dengan jamak dan qashar, kemudian yang keempat terkait dengan sholat jenazah, yang kelima rukun dan wajib haji itu sendiri, yang keenam program perjalanan. Sudah kita bahas yang lalu. Tayamum itu masih ingat Bapak Ibu? Tayamum itu pengganti wudhu yang diusap hanya muka dan telapak tangan. Saya ulangin lagi karena ada saudara-saudara kita yang baru bisa ngikutin manasik pada hari ini. Jadi kalau dipraktekin begini, nanti kan di pesawat, kalau di pesawat kan air ada, tapi kalau kita pakai airnya itu akan mengganggu kemaslahatan umum. Orang mau buang air jadi susah gitu. Jadi di dalam pesawat nanti kita akan sholat dengan menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Yang pertama Bapak Ibu, baca niatnya. Niatnya itu kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma listibahatis sholah lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, aku niat tayamum untuk sholat.
karena Allah Ta'ala. Aku niat tayamum untuk sholat karena Allah Ta'ala. Jadi nggak hafal bahasa Arabnya nggak masalah, bahasa Indonesianya boleh. Kemudian Bapak Ibu, nanti kan duduk di pesawat nih, duduk di pesawat, ada bangku kan di depan nanti ini, boleh langsung tempelin aja tangannya di depan. Tempelin tangannya di depan, kemudian ditepuk begini boleh, atau di begini boleh, atau ditiup juga boleh. Itu fungsinya kalau ada debu-debu kasar itu bisa jatuh. Kemudian langsung usap ininya, muka. Langsung usap muka sekali saja. Jadi tidak usah 3 kali seperti wudhu, sekali saja cukup. Nah, semua bagian yang dibasuh ketika wudhu itu diusap. Kemudian tempelin lagi tangannya. Tadi kan tempelin tangannya di sini. Dipindah sekarang, jangan di sini. Karena ini kan sudah kita pakai debunya. Pindahin ke sampingnya, ke atasnya atau ke bawahnya boleh. Kemudian tepuk lagi atau ditiup. Kemudian Bapak Ibu, ini kan tadi semuanya debu ini sudah kita tempelin. Nah, tangannya dibagi 2. Ini tangan kiri dibagi 2. Dibagi 2 yang ini, bagian belakang tangan yang kanan menggunakan debu yang sebelah sini. Nah, begini. Kemudian ini udah kita pakai sebelah nih, sisa yang sebelah sini. Kemudian diputar. Nah, debu yang sebelah sini diusap untuk tangan yang bagian di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini masih ada debu kan? Langsung kita putar lagi. Setengah yang sini kita pakai untuk belakang tangan ini. Setengah yang ke sini kita pakai untuk yang depan. Selesai. Jadi bisa ya Bapak Ibu untuk tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Jadi nanti boleh kalau yang duduk di dekat jendela boleh pakai debu yang ada di jendela, tempelin tangannya di jendela. Yang duduk di tengah boleh ditempelin di depan kursinya. Jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang harus dipahami juga adalah tata cara sholat di atas pesawat. Sholat di atas pesawat, ya bacaan, niat dan lain-lainnya sama. Yang beda hanya gerakannya saja. Misal kita di atas pesawat sekarang. Nah, begini Bapak Ibu. Begitu nanti di atas pesawat selesai tayamum, sudah sholat aja duduk begini. Misalnya nanti dalam kasus kita itu kita nanti akan, kalau boardingnya jam 6.30, kalau 6.30 kita sudah di atas pesawat, berarti itu sholat maghrib. Nanti langsung aja sholat maghrib 3 rakaat. Begitu selesai tayamum langsung niat sholli fardal maghribi salasa rakaatin gitu kan. Allahu Akbar gitu. Baca Al-Fatihah, baca surat seperti biasa. Dalam keadaan duduk seperti ini. Kemudian yang membedakan adalah ruku dan sujudnya. Rukunya bagaimana? Agak bungkuk sedikit, sujudnya bungkuknya dalam. Allahu Akbar. Nah, rukunya seperti ini, Bapak Ibu. Agak bungkuk sedikit, kemudian sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya bungkuknya agak dalam. Selebihnya itu duduk antara sujudnya seperti ini, kemudian berdirinya juga seperti ini, tahiyat akhirnya juga seperti ini. Jadi niat dan bacaannya sama, yang beda hanya gerakannya saja. Nah, menurut mazhab Syafi'i, sholat di atas pesawat itu hanya untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi nanti sholat di atas pesawat itu harus kita ulangi lagi ketika kita sudah mendarat sampai di hotel gitu. Menurut Imam Syafi'i, sholatnya harus diulang lagi. Jadi sholat i'adah namanya. Kalau sholat yang sekarang kan, misalnya waktu zuhur nanti kita kerjakan, itu sholat adaan, adaan lillahi ta'ala. Nanti kalau sholat i'adah itu artinya sholat mengulang. Kalau sholatnya sholat maghrib, sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati i'adah lillahi ta'ala, i'adatan lillahi ta'ala. Kalau sholat yang sekarang adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat mengulang i'adatan lillahi ta'ala.
Kalau sholatnya sholat qadha, mengqadha sholat-sholat yang dulu pernah ditinggalkan, qadha'an lillahi ta'ala. Jadi bedanya hanya di niat saja. Karena menurut Imam Syafi'i, sholat di atas pesawat itu hanya untuk lihurmatil waqt, menghormati waktu. Ada lagi, menurut ulama lain, pendapat lain bahwa Imam Hanafi, sholat di atas pesawat itu tidak sah karena tidak menapak di bumi. Jadi tetap sholatnya harus di qadha. Kalau menurut ulama lain sholatnya harus di qadha, tapi menurut Imam Syafi'i sholatnya harus diulang. Jadi i'adatan lillahi ta'ala. Tetap kita harus sholat di atas pesawat untuk lihurmatil waktu, menghormati waktu masuknya sholat. Kan sholat itu as-sholatu ala waktiha. Sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Nah, ketika masuk waktu maghrib, tetap kita harus sholat, namanya sholat untuk lihurmatil waktu. Kemudian Bapak Ibu, yang harus diketahui juga adalah tata cara sholat jamak dan qashar. Karena ini pasti kepake, nanti di Mina kepake, di Arafah kepake. Kalau tidak mengerti bagaimana tata cara pelaksanaan jamak dan qashar, harus tahu Bapak Ibu. Nah, sholat jamak itu kan menggabung dua sholat fardu dalam satu waktu. Menggabung dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat zuhur digabung dengan sholat asar, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Ini pasangan-pasangannya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sementara qashar adalah meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur dikerjakan hanya 2 rakaat, sholat asar dikerjakan hanya 2 rakaat, sholat isya dikerjakan hanya 2 rakaat. Itu namanya qashar. Kemudian ada lagi jamak dan qashar. Jamak dan qashar berarti menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Kapan kita pakai ini? Kita insya Allah nanti akan tarwiyah. Ada namanya tarwiyah. Jadi sebelum haji itu tanggal 8 Zulhijjah kita akan ke Mina. Nah, di Mina itu sholatnya semua yang 4 itu nanti kita qashar menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur kita qashar jadi 2 rakaat. Sholat asar kita qashar jadi 2 rakaat. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Dan sholat isya kita kerjakan 2 rakaat. Jadi dulu Nabi ketika mau berhaji itu tarwiyah ke Mina, semua sholat yang 4 itu diqashar sama Nabi menjadi 2 rakaat. Jadi begitu nanti di Mina, hari tarwiyah, ini khusus hari tarwiyah ya, hari tarwiyah bukan hari mabit nanti. Hari tarwiyah, semua sholat itu diqashar menjadi 2 rakaat. Kemudian nanti di Arafah, selesai nanti khutbah Arafah, kita akan menjamak dan qashar. Nah, kalau di Mina di qashar, kalau di Arafah dijamak dan di qashar. Sholat zuhur dengan sholat asar kita jamak dan kita qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Semuanya digabung dalam satu waktu atau yang disebut dengan jamak takdim. Kemudian maghrib dan isya, sebelum kita berangkat meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, itu nanti kita sholat maghrib dan isya dijamak dan di qashar juga. Nah, jamak dan qashar itu ada 2 lagi. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau takdim itu 2 sholat dalam satu waktu dikerjakan pada sholat yang pertama. Zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Itu namanya jamak qashar takdim. Kalau zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Ini pasti kita pakai nanti di Arafah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar, maka berat rasanya kita bisa memaksimalkan ibadah di sana. Nah, kita ini. Nah, tata cara pelaksanaannya Bapak Ibu, sholat jamak dan qashar itu, kalau sholat qashar, sholatnya seperti biasa, cuman diringkas saja. Sholat zuhur misalnya, niatnya apa? Niatnya kalau Bapak Ibu tidak hafal bahasa Arabnya karena kepanjangan, bahasa Indonesia boleh. Begitu sholat zuhur dimulai, niat aja. Aku sholat fardu zuhur, biasanya berapa Ibu? 4 rakaat. Diqashar jadi 2 rakaat.
Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Udah. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Nanti sholat asar begitu lagi. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Itu disebutin qasharnya. Nanti isya begitu juga. Aku niat sholat fardu isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Itu sholat qashar. Ada lagi nanti di Arafah yang kita pakai di sana adalah jamak dan qashar. Jamak dan qashar. Begitu selesai khutbah Arafah, semuanya berdiri mengerjakan sholat zuhur jamak dan qashar. Kalau bahasa Arabnya nggak hafal, bahasa Indonesianya boleh. Niatnya seperti apa? Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar dan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Karena jamaknya jamak takdim. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar dan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar gitu. Nanti selesai sholat zuhur, bangkit lagi gitu. Jadi kalau sholat jamak itu, di antara 2 sholat itu tidak boleh ada kegiatan lain kecuali iqomah. Jadi kalau Bapak Ibu sholat jamak, itu di antara 2 sholat itu tidak boleh ada kegiatan lain, tidak boleh disela sama kegiatan lain kecuali iqomah, kecuali qomat, boleh gitu. Jadi kalau udah salam gitu kan, kalau udah niatnya jamak, nggak boleh kita ini melakukan kegiatan lain dulu gitu. Namanya juga kan sholat jamak itu sholat orang yang dalam perjalanan terburu-buru lah begitu. Jadi 2 sholat itu tidak boleh disela dengan kegiatan lain kecuali iqomah. Begitu sudah assalamualaikum, assalamualaikum, langsung nanti iqomah, bangkit lagi mengerjakan sholat asar jamak dan qashar lagi, jamak dan qashar takdim lagi gitu. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar dan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar gitu. Jadi selesai nanti kalau sholat jamak dan sholat qashar, lanjut itu zikir kita sama-sama di padang Arafah, doa sama-sama. Selesai itu nanti silahkan doa masing-masing. Nah, di sini yang biasanya kalau kita tidak mempersiapkan zikir, tidak mempersiapkan doa apa yang mau dibaca, biasanya di sini itu orang bingung pada mau ngapain gitu. Karena kan waktu masih panjang. Ngobrol ya kan, ngobrol. Ada mungkin yang ini yang udah lihat-lihat tenda lain gitu. Jadi harus bisa kita memaksimalkan waktu wukuf, karena waktu wukuf itu waktu terbaik untuk berdoa. Waktu terbaik untuk berdoa di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Jadi di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik gitu. Pada hari yang baik, hari Arafah, di mana semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita kuasai juga sebelum berangkat adalah terkait dengan sholat jenazah. Sholat jenazah nanti baik di Mekah maupun di Madinah itu pasti ada sholat jenazah. Nah, kalau di Indonesia kita tahu jenazahnya jenazah apa, yang meninggal laki-laki gitu, kita tahu gitu. Tapi kan di sana tempat mayatnya itu beda. Kita tidak melihat mayatnya, itu nggak terlihat gitu. Taunya dari mana? Dari iqomahnya muazin. Nanti Bilal itu pasti akan mengumandangkan iqomah untuk sholat jenazah. Nah, kalau seandainya Bilalnya mengumandangkan as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, berarti yang meninggal yang kita sholatkan itu mayatnya laki-laki. Karena ini terkait dengan niat dan doanya nanti. Kemudian kalau seandainya Bilalnya mengumandangkan as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, berarti yang kita sholatkan itu jenazahnya perempuan. Terkait dengan niatnya lagi nanti. Kan niat Niat sholat jenazah laki-laki perempuan beda. Kalau laki-laki sholli ala hazal mayyiti atau sholli alal mayyiti
arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kalau perempuan kan sholli alal mayyitati, aku sholat untuk mayat perempuan gitu. Kemudian yang sering ditemukan lagi adalah as-sholatu alal amwati yarhamukumullah. Kalau Bilal yang mengumandangkan amwat berarti jenazahnya banyak. Ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Kita nggak tahu tuh berapa laki-lakinya, berapa perempuan. Yang pasti jenazahnya banyak. Jadi nanti niatnya sholli alal amwat arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar gitu. Doanya juga beda. Kalau untuk mayat laki-laki Allahumma ighfir lahu, untuk mayat perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau mayatnya banyak Allahumma ighfir lahum. Jadi ini terkait dengan niat dan doanya nanti. Kalau ada lagi yang pernah saya temuin, as-salatu 'alat tifli yarhamukumullah, berarti yang meninggal anak kecil. Yang disolatkan anak kecil. Kemudian yang pernah saya dengar lagi, as-salatu 'alal amwati wat tifli yarhamukumullah, berarti kita mensolatkan banyak jenazah dan ada satu anak kecil. Jadi ini terkait dengan niat dan doanya nanti. Ya nanti silakan Bapak Ibu supaya ibadah kita itu di sana maksimal, minimal yang dipelajari itu tadi tayamum, sholat di atas pesawat, sholat qashar dan sholat jamak, kemudian sholat jenazah. Dan yang terakhir yang Bapak Ibu harus tahu juga adalah tentang ibadah haji. Ibadah haji itu kan ada 3, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Bedanya apa? Bedanya di tata cara pelaksanaannya. Jadi masing-masing haji ini tata cara pelaksanaannya beda. Haji itu kan wajib untuk umroh. Orang yang haji wajib umroh. Kalau haji tamattu berarti dia umroh dulu, selesai umroh baru dia masang niat lagi untuk haji. Kalau dia haji qiran, haji dan umrohnya niatnya digabung dalam satu waktu. Itu digabung gitu. Makanya ada jin namanya ada jin korin. Itu jin korin yang nyatu dengan tubuh manusia itu disebut jin korin. Nah, haji qiran ini umroh dan hajinya itu niatnya disatuin. Ada lagi haji ifrad. Kalau haji ifrad itu haji dulu, selesai haji baru dia masang niat untuk umroh. Tata cara pelaksanaannya saja yang beda. Nah, yang kita lakukan ini haji apa gitu? Yang kita lakukan ini, nah ini apa Bu? Bedanya tadi itu haji tamattu, umroh dulu baru haji, dan ini wajib untuk membayar dam. Haji qiran, niat umroh dan haji digabung, wajib bayar dam juga. Haji ifrad, niat haji dulu baru umroh. Nah ini yang tidak terkena dam. Tapi dalam pelaksanaan haji kita ini tidak bisa melaksanakan haji ifrad karena berat gitu. Karena langsung masang niat haji dalam rentan waktu yang lama itu Bapak Ibu harus bisa tuh menjaga larangan-larangan ihram. Makanya berat haji ifrad. Nah, pelaksanaan haji kita adalah haji tamattu. Jadi kita melaksanakan umroh dulu, kemudian tanggal 8 Zulhijjah kita akan berniat kembali untuk haji. Jadi kita pasang niat dulu untuk umroh nanti pas berangkat. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah kita kembali berniat untuk haji. Dan nanti niatnya dipandu sama-sama. Nah, ada lagi dalam haji itu yang dikenal dengan istilah mikot. Mikot itu adalah batas. Ada mikot zamani, batas waktu, ada mikot makani, batas tempat. Di mana seseorang tidak boleh melewati mikot kecuali sudah berpakaian ihram. Jadi seseorang tidak boleh melewati mikot kecuali sudah berpakaian ihram. Kalau seandainya lewat mikot nggak berpakaian ihram bagaimana gitu? Nanti kena dam. Nah, tempat mikot itu kalau orang dari Madinah ke Mekah ada di Bir Ali. Kalau dari tanah air itu mikotnya nanti di Yalamlam. Kemudian ada lagi berdasarkan fatwa MUI di Bandara Jeddah juga boleh ngambil mikot. Nah, kita mikotnya di mana? Kita mikotnya nanti di atas pesawat.
ketika berada di Yalamlam. Jadi seperti yang sudah kita umumkan pada pertemuan pertama kemarin, bagi jamaah laki-laki, bapak-bapak, nanti di Bandara Soekarno-Hatta, pakaian bawahnya nanti kita ganti semua. Pakaian bawahnya kita ganti pakaian ihram, jadi nanti modelnya model pakai sarung aja kita. Dari rumah tetap pakai celana dulu, sampai nanti di bandara, begitu sudah selesai makan, kemudian silahkan bapak-bapak nanti sama-sama kita pandu, laki-laki semuanya ganti yang bawahnya. Yang bawahnya ganti, tapi yang atasnya tetap pakai pakaian biasa. Nah, ketika sudah berada di pesawat, biasanya 30 menit sebelum lewatin Yalamlam, itu pramugarinya ngumumin, Bapak Ibu yang kami hormati, 30 menit lagi kita akan melewati Yalamlam. Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk haji dan umroh, silahkan untuk bersiap-siap. Nah, di situ baru kita ganti pakaian atasnya. Jadi di Soekarno-Hatta kita ganti pakaian bawahnya, di atas nanti baru kita ganti yang bagian atasnya. Kenapa kita nggak ganti di atas saja? Karena itu repot nanti. Repot kalau ganti yang bawahnya di atas. Space-nya kecil, space pesawat itu kecil. Kalau kita ganti di sana, nanti dilihatin banyak orang. Jadi kita ganti sebelum kita masuk ke pesawat. Nah, kemudian yang Bapak Ibu perlu ketahui juga adalah rukun dan wajib haji dan umrah itu. Jadi dalam haji dan umrah itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Rukun itu kalau ada salah satu aja kita tinggalkan, haji kita tidak sah. Jadi rukun itu salah satu aja kita tinggalkan, amalan-amalannya, haji kita tidak sah. Tapi kalau wajib itu hanya sebagai pelengkap ibadah saja. Kalau kita tinggalkan, haji kita tetap sah, tapi harus bayar dam. Nah, ini diantara rukun haji. Di antara rukun haji itu niat ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib itu maksudnya rangkaian ini harus berurutan dilakukan. Jadi tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh tawaf dulu baru wukuf, enggak. Jadi harus berurutan, mulai dari ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib itu berurutan. Nah, salah satu aja yang ditinggalkan, haji kita tidak sah. Nah, sementara wajib haji itu sebagai pelengkap saja. Kalau kita tinggalkan, haji kita tetap sah, tapi harus bayar dam. Niat ihram dari mikot. Niat ihram dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melontar jumrah, tawaf wada, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang pada saat haji dan umrah. Ini kalau ditinggalkan, Bapak Ibu, yang ini kalau ditinggalkan, haji kita tetap sah, tapi harus bayar dam. Jadi haji kita tetap sah, tapi harus bayar dam. Insya Allah ini akan kita lakukan semua. Jangan sampai nanti ada di antara jamaah kita ini yang terkena dam. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah. Nah, ini rangkaiannya itu nanti beruntun. Mulai dari kita tarwiyah, kita sudah pasang ihram itu, sudah pasang niat ihram. Kemudian kita lanjut ke Mina untuk tarwiyah. Dari tarwiyah kita wukuf di Arafah. Dari wukuf di Arafah, insya Allah nanti kita usahakan keluar dari tenda itu jam 10 malam saja. Jadi kan waktu wukuf itu selesainya maghrib. Dari maghrib itu harusnya kan kita, kalau Nabi dulu jalan kaki ke Musdalifah, mabit di Musdalifah sampai jam 12 malam lebih. Nah, kita nanti Bapak Ibu selesai wukuf itu diam dulu di tenda, jangan kemana-mana, diam dulu di tenda. Jam 10 baru kita keluar. Kalau travel lain mau keluar silahkan keluar gitu, tapi kita jangan.
kita jam 10 saja. Kenapa jam 10? Karena saya prediksi itu begitu jam 10 mobil kita panggil masuk gitu, mobilnya jalan pelan-pelan saja. Kita di Musdalifah itu ini bukan menggampangkan ibadah, tapi kita hanya mengambil kewajibannya saja. Kewajiban mabit di Musdalifah. Kalau haji reguler, begitu udah azan, itu ada mereka yang dapat jadwal bis duluan, itu nggak sempat mereka sholat maghrib sholat maghrib isya nggak sempat di Arafah. Mereka maghrib dan isyanya di Musdalifah. Nah, kita sholat maghrib dan isya di tenda dulu, kemudian diam sampai jam 10. Kalau haji reguler, mabitnya itu dia benar-benar diam di Musdalifah, tapi kita hanya sekedar mengambil kewajibannya saja. Mabit kita di mana? Mabit kita nanti di dalam bus. Begitu sudah masuk waktu mabit, bus kita masuk ke Musdalifah. Pelan jalannya. Pelan sampai nanti waktu mabitnya selesai, jam 12 malam lewat itu kan udah selesai waktu mabit, kita lanjut lagi gitu. Jadi kita hanya mengambil wajibnya saja. Begitu selesai kita dapat, kalau reguler kan dia benar-benar turun dari bus itu, karena busnya kan jemput jamaah lain lagi. Tapi kita nanti mabit di Musdalifah itu di bus. Bapak Ibu dalam keadaan tidur juga nggak masalah. Tahu-tahu udah selesai mabit gitu kan. Tidur, tahu-tahu udah selesai gitu. Jadi tidur juga nggak masalah di bus. Kemudian dari nanti Musdalifah itu akan kita usahakan langsung tawaf ifadah. Kenapa kita usahakan tawaf ifadah? Dari rangkaian haji yang sudah pernah saya lakukan, yang agak berat nanti itu selain wukuf itu adalah tawaf ifadahnya. Tawaf ifadah itu berat. Jadi yang berat-berat dulu kita kerjakan semuanya biar hati tenang. Karena kan kalau nggak tawaf ifadah, nggak sah haji kita. Jadi rukunnya kita selesaikan semua. Kalau persoalan yang wajib ini, itu nanti bukan kita tinggalkan gitu, tapi kita prioritaskan rukunnya dulu. Kalau di program yang Bapak Ibu pegang, itu kan nanti tawaf ifadahnya selesai dari Mina. Nah, tapi nanti kita usahakan supaya tawaf ifadah itu kita lakukan setelah kita mabit dari Musdalifah. Jadi itu nyambung semua, selesai tawaf ifadah, sa'i, tahallul selesai, itu namanya tahallul awal. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, tahallul itu kan cuma sekali, tapi haji 2 kali. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tahallul pertamanya kapan? Tahallul pertamanya itu setelah sa'i. Setelah sa'i, tahallul pertama, tahallul keduanya kapan? Tahallul keduanya setelah melontar jumroh. Jadi tahallul pertama boleh itu mau ngelontar jumroh dulu, kemudian tahallul pertama, terus tahallul keduanya setelah tawaf dan sa'i boleh. Atau tawaf sa'i dulu, kemudian tahallul pertama, terus ngelontar jumroh tahallul kedua boleh gitu. Nggak jadi masalah. Yang pasti tahallulnya 2 kali. Tahallul awal dan tahallul tsani. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu ketika sudah tahallul pertama, itu kita sudah boleh meninggalkan pakaian ihram, ganti pakaian biasa boleh. Tapi masih ada larangan yang belum boleh kita lakukan, yaitu berhubungan suami istri, itu belum boleh. Nanti setelah tahallul kedua baru boleh. Kemudian selesai kita tawaf ifadah, sa'i, tahallul semua, kita akan langsung ke Mina. Dan itu nanti kita dari Mina itu hari pertama kita akan melontar jumroh. Jumroh yang akan kita lontar adalah Jumratul Aqobah. 1 jumroh saja pada hari pertama. Berapa banyak batu yang dibutuhkan? Adalah 7 buah batu. Kerikil bukan batu. Kalau batu nanti nyari yang besar gitu kan. Kerikil, 7 kerikil. Nah, kemarin hajian tahun kemarin itu alhamdulillah dimudahkan Allah, jadi jamaah tidak perlu nyari batu tapi disiapkan oleh syarikah. Cuman kemarin saya komunikasi dengan orang yang berkomunikasi dengan syarikah itu, kira-kira tahun ini disiapkan lagi nggak katanya. Mereka jauh kemarin kemungkinan enggak, tapi akan diusahakan. Jadi kalau seandainya enggak, ya kita harus siap-siap cari batu itu di Mina sebelum melontar. Kalau haji reguler, mereka nyari batunya di Musdalifah sebelum ke Mina.
Kalau kita nanti ya di Mina kan banyak kerikil, itu aja yang kita pakai. Teman saya juga kemarin ngambil batunya itu, di sana kan ada bunga-bunga tuh di pot. Batu di pot tuh habis. Habis batu di pot dipakai untuk ini. Iya. Jadi nanti kalau seandainya mudah-mudahan batu disiapkan oleh syarikah supaya kita sebelum melontar itu udah dibagikan dah masing-masing batunya gitu. Insya Allah batunya lebih, nggak kurang gitu. Hari pertama melontar Jumratul Aqobah, 1 jumroh, yaitu jumroh terakhir. Kemudian hari kedua, ketiga, sampai nanti 13 Zulhijjah, kita nafar sani bukan nafar awal, itu nanti masing-masing kita ngelontar 3 jumroh. Hari pertama, hari kedua 3 jumroh, ketiga 3 jumroh, hari keempat, hari terakhir juga 3 jumroh. Masing-masing sebanyak 7 buah kerikil. Jumratul Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7. Jadi satu hari itu 21 kerikil. Sampai nanti nafar sani. Bedanya nafar sani dan nafar awal adalah kalau orang yang nafar awal tanggal 12 Zulhijjah dia udah meninggalkan Mina. Kalau yang nafar sani tanggal 13 Zulhijjah. Jadi meninggalkan Mina itu terakhir. Nah, kita kapan? Kita nafar sani, kita terakhir. Bedanya lagi kalau orang yang nafar awal itu sebelum zuhur dia harus meninggalkan Mina. Sebelum zuhur dia harus meninggalkan Mina. Kalau dia belum meninggalkan Mina, berarti dia wajib nafar sani. Jadi kalau nafar awal itu ya buru-buru. Tahun kemarin kita nafar awal. Jadi habis subuh itu kita buru-buru meninggalkan Mina. Karena takutnya kalau udah lewat waktu zuhur, kita wajib untuk nafar sani. Nah, tahun ini kita agak santai. Udah nafar sani semuanya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Mina duluan silahkan gitu. Kita tetap pada nafar sani. Kemudian yang termasuk wajib haji juga adalah tawaf wada. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, tawaf wada itu tidak termasuk wajib umroh. Jadi Bapak Ibu tidak tawaf wada juga tidak masalah. Tapi haji, tawaf wada termasuk bagian dari wajib haji. Jadi kalau tidak tawaf wada, tidak ada uzur syar'inya, itu harus membayar dam. Kalau ada uzur syar'i, sakit atau haid gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'inya, tidak melakukan tawaf wada, nanti bayar dam. Jadi tawaf wada termasuk bagian daripada wajib haji. Kemudian juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang pada saat haji dan umrah. Ketika kita sudah niat ihram, itu nanti ada perkara-perkara yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Nah, antara lain memotong kuku nggak boleh, mencabut atau memotong bulu dan rambut tidak boleh, memakai wewangian tidak boleh, membunuh binatang buruan tidak boleh, kemudian mencabut, memotong tanaman tidak boleh. Nah, hati-hati nanti. Sekarang itu di Arafah itu Saudi itu melakukan penghijauan. Jadi ada tanaman-tanaman nanti di Arafah itu jangan sampai kita cabut. Jangan sampai merusak tanaman yang ada di Arafah. Di Arafah itu ada nanti tanaman-tanaman gitu. Jadi jangan dikira Saudi itu tandus gersang. Ada tanaman-tanaman gitu. Apalagi sekarang programnya melakukan penghijauan. Kemudian berhubungan suami istri melakukan rafas, fusuk dan jidal. Kemudian bagi wanita menutup muka dan telapak tangan. Kemudian bagi laki-laki menutup kepala tidak boleh, memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu yang menutupi mata kaki tidak boleh. Jadi kalau saya haji umroh itu lebih senangnya pakai sendal jepit atau sendal yang seperti sendal jepit. Nanti Bapak Ibu hati-hati, saya ingatkan kembali, biasanya ibu-ibu itu ketika nanti datang ke Mekah, kan kita dalam keadaan ihram. Nah, yang sering dilakukan oleh ibu-ibu itu biasanya rebahan buka jilbab. Nah, jangan gitu. Buka aurat boleh, tapi hanya kita yang melihat. Di kamar mandi boleh.
Tapi ketika nanti di kamar gitu kan ada orang lain di sana tidak boleh. Sama nanti bapak-bapak itu menutup kepala tidak boleh. Walaupun menutup kepalanya pakai pakaian ihram nggak boleh. Pakai peci nggak boleh. Pakai pakaian ihram ditutup kepalanya juga tidak boleh. Nah, begitu ada salah satu larangan ini kita kerjakan, ya haji kita tetap sah, umroh kita tetap sah, tapi harus bayar dam lagi. Kan lumayan bayar dam. Maka Bapak Ibu, hati-hati kita nanti saling mengingatkan. Saling mengingatkan, jangan sampai nanti ada di antara kita yang melakukan larangan-larangan ihram ketika kita sudah niat ihram. Nah, niat ihram. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum nanti kita berangkat ke tanah suci, kita kan nanti ada namanya niat ihram. Tapi sebelum kita niat ihram itu ada adab-adabnya, ada kesunahan-kesunahan yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita berniat ihram. Apa di antara kesunahan-kesunahannya? Yaitu bersih-bersih, potong kuku, potong bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya gitu kan. Cukur potong kuku, cukur kumis. Nah, ini di antara kesunahan-kesunahan. Kapan ini dilakukan? Karena kita langsung ke Mekah, ini dilakukan di rumah. Jadi sebelum berangkat ke bandara, pastikan kita sudah bersih-bersih. Kemudian sebelum berangkat ke bandara, kita mandi dulu, mandi dan berwudu. Ini disunahkan. Jadi sebelum kita berihram dan sebelum masuk ke kota Mekah, disunnahkan untuk mandi dan berwudu. Setelah mandi, disunnahkan lagi pakai wangi-wangian. Jadi pakai wangi-wangian itu bukan setelah ihram, tapi sebelum ihram. Setelah mandi, pakai wangi-wangian. Baru nanti kalau dalam kasus kita jangan pakai ihram dulu, pakai pakaian biasa dulu, pakai pakaian biasa. Nanti di bandara baru pakaian ihram bawahnya diganti. Jadi nanti di bandara baru pakaian ihram bawahnya diganti. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini disunnahkan juga untuk sholat sunnah 2 rakaat. Karena kita mikotnya di atas pesawat, sholat sunnahnya nanti nggak apa-apa di musola bandara Soekarno-Hatta, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian baru nanti di atas pesawat, setelah sempurna kita berihram, baru kita niat ihram di atas pesawat di mikot, tempat mikot. Nah, bedanya niat umroh dengan niat ibadah lainnya. Kalau niat ibadah lainnya boleh dalam hati, niat haji, niat umroh harus dilafalkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, niat haji, niat umroh harus dilafalkan. Jadi begitu nanti di pesawat, insya Allah duduk kita berdekatan semua. Begitu nanti di atas pesawat, sudah dalam keadaan ihram sempurna, insya Allah nanti akan saya pandu semua untuk melafalkan niat ihram. Nggak masalah gitu kan, kita mau teriak-teriak di atas asal jangan terlalu kencang, nggak apa-apa gitu. Iya, dilafalkan. Tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Niatnya apa? Nah, niatnya saya akan pandu nanti itu dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh, tapi nanti ketika kita pandu itu dipandunya dengan menggunakan bahasa Arab. Niatnya labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang sudah saya yakin hampir semua di sini sudah pernah berumrah, saya yakin semuanya sudah tidak asing dengan niat umrah. Atau nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, aku niat umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Begitu niatnya sudah dilafalkan, maka terkenalah kita larangan-larangan ketika ihram tadi. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, hati-hati nanti
di toilet-toilet yang ada sabunnya, sebaiknya cuci tangan jangan pakai sabun. Sebaiknya, karena kita menghindari beberapa sabun itu ada unsur wangi-wangiannya. Ini akan selalu kita ingatkan bagi para jamaah. Jadi kalau nanti saya kalau kata orang agak bawel gitu ngingetin gitu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini supaya ibadah kita di sana maksimal lah gitu. Nah, ini niatnya kalau ini bahasa Indonesianya, tapi nanti akan kita pandu dengan menggunakan bahasa Arab. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat haji, labbaik Allahumma hajjan atau nawaitu hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Kalau niat umroh, kita kan di mikot, di Yalamlam. Niat hajinya di mana? Karena haji kita haji tamattu, niat haji kita nanti dari apartemen transit. Jadi kan nanti sebelum kita berangkat tarwiyah ke Mina, kita kan ada di transit itu, ada di tempat transit. Disitulah kita nanti mulai niat hajinya. Terus, nah. Selesai nanti Bapak Ibu, selesai nanti begitu ini yang pertama tadi niat, kita sambil ini Pak ya, sambil bahas program perjalanan. Jadi begitu niat sudah selesai di Yalamlam, itu tidak lama pesawat itu akan landing. Tidak lama dari kita pasang niat sampai tempat landing itu tidak lama, paling 20 menit kita sudah mendarat. Nah, nanti Bapak Ibu kita jaga kekompakan. Kita jaga kekompakan karena tidak semua kita di sini yang tenaganya itu tenaga muda gitu. Ada di antara kita yang mungkin kalau jalannya itu agak tersendat lah gitu kan, agak kurang cepat gitu. Nah, kita yang jalannya masih punya tenaga, mohon bersabar, kita tunggu supaya jamaah kita tidak ada yang tertinggal. Karena perjalanan dari turun pesawat di Bandara Jeddah yang baru, kalau Bapak Ibu ini tahun ini sudah pernah berumroh, itu di Jeddah itu pasti tahu situasinya. Panjang, jadi turun dari pesawat panjang gitu. Kita begitu turun pesawat, jangan jalan dulu, nanti akan kita kasih waktu, itu akan ketemu yang pertama kali toilet. Yang mau ke kamar kecil silahkan ke kamar kecil, yang lainnya nunggu. Walaupun ada dulu kan saya itu sama jamaah ada askar yang suruh cepat-cepat, kita pura-pura bego aja gitu. Udah tungguin aja gitu kan. Ntar juga bingung sendiri dia nyuruhnya. Udah tungguin aja di situ. Setelah kumpul semua baru kita jalan bersama-sama. Karena haji itu banyak pemeriksaannya. Kalau ada yang jalan duluan, kemarin pernah waktu haji tahun 2022 ada yang jalan duluan, begitu diperiksa kartu kesehatannya bingung gitu. Karena petugasnya ngomongnya bahasa Arab gitu kan. Bingung ini petugasnya ngapain gitu. Akhirnya tetap nunggu kita-kita juga gitu. Lebih baik kita jalannya sama-sama. Jadi kalau ada pemeriksaan, nanti biasanya saya yang maju duluan, udah nanti ini. Baru Bapak Ibu diperiksa satu-satu. Begitu nanti selesai pemeriksaan itu kesehatan di sana, kalau umroh nggak ada pemeriksaan buku kesehatan nggak ada, tapi haji tahun lalu ada dari Kementerian Kesehatan Saudi. Jadi begitu turun dari itu dilihatin tuh buku kuningnya mana gitu. Begitu selesai nanti itu nggak langsung sampai imigrasi, kita masih naik kereta. Naik kereta baru nanti turun dari kereta itu ketemu yang namanya imigrasi. Selesai lewat imigrasi, itu nanti kita akan ketemu lagi dengan conveyor bagasi. Nah, Bapak Ibu, tidak usah bawa bagasinya masing-masing, tapi Bapak Ibu berkewajiban melihat apakah kopernya sampai apa belum. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa kopernya, tapi Bapak Ibu berkewajiban melihat kopernya sudah sampai apa belum. Kalau belum sampai, segera lapor kepada kami supaya kami tracking. Ini kopernya ada di mana gitu. Seharusnya kan kalau kopernya sudah masuk, nggak mungkin nggak sampai. Jadi kalau kopernya tidak sampai, segera lapor ke petugas, ke kami.
biar kami bisa tracking kopernya ada di mana. Nah, selesai itu semua, nanti Bapak Ibu akan dipandu sama yang namanya ada nanti petugas dari Kementerian Haji di sana, ada petugas handling kita juga ada. Nah, karena kita jumlahnya sekitar 60-an, kita akan 2 bus. Jadi Bapak Ibu, busnya bis berapa, itu nanti ada di paspor masing-masing. Kalau yang bis 1 masuk ke bis 1, kalau yang bis 2 masuk ke bis 2. Jadi nanti dilihatin di paspornya Bapak Ibu, oh ini bus saya bus 1 gitu, berarti masuknya ke bus 1. Oh ini bus saya bus 2, masuk ke bis 2 gitu. Nah, di bus itu dari Jeddah ke Mekah nggak ada tulisan 1 atau 2-nya gitu. Nggak ada. Nanti Bapak Ibu ini aja, apa nama itu, yang pertama kali ketemu bis kita kan jejer itu. Udah ini bus 1, ini bus 2 gitu udah. Kalau Bapak Ibu nanti masuk gitu kan, yang paspornya bus 1 masuk ke bus 2, itu nanti dikumpulin paspornya bingung gitu. Itu nggak boleh nanti ketika dari Mekah ke Madinah itu nggak boleh ini lagi, nggak boleh pindah bus lagi gitu. Ini Bapak Ibu nih paspornya bus 1 nih, tapi tahu-tahu masuk ke bus 2 gitu, nyampur. Itu udah sampai pulang bus 2 gitu. Karena paspornya ada di situ. Kalau Bapak Ibu suatu saat nih udah dari bus 1 nih, udah masuk duluan ke bus 2, paspornya kan di kolektif bus 2. Itu harus di situ selamanya gitu, sampai nanti pulang. Begitu Bapak Ibu pindah ke bus 1, paspornya nggak ada di situ. Pemeriksaan nanti bahaya gitu. Karena nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti, begitu masuk kota Mekah musim haji ini, itu minimal itu ada 2 tapis, 2 pemeriksaan. Itu bus tuh pasti berhenti, dilihat dihitung paspornya kan. Ini bus ini ada berapa orang? 30 gitu. Pas dihitung ada 31, itu nanti lama lagi diperiksanya. Jadi yang bus 1 masuk ke bus 1, yang bus 2 masuk ke bus 2. Sampai nanti di Mekah kita akan check in di hotel Pullman Zamzam. Kalau pertemuan pertama kan saya sampaikan kan Sofwah Royal Orchid. Ternyata kita sudah confirm hotel kita nanti di Pullman Zamzam. Jadi yang di tower jam yang besar itu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh, menginap di situ ya tidak asing gitu. Kalau belum pernah, sebaiknya pertama kali ya kita kenalan dulu tuh dengan tower Zamzamnya. Karena kita akan masuk itu bukan masuk dari depan, dari bawah, dari min 2. Min 2 itu tempat parkir bus. Nanti lobinya di mana? Lobinya di P11. Dari lantai 11 lobi baru ketemu dengan Hotel Zamzam. Di P11 itu ada 4 hotel. Ada Hotel Raffles, ada Hotel Movenpick, ada Hotel Pullman Zamzam, ada Hotel Marwah Rotana. Itu di P11, ada 4 hotel. Jadi jangan salah masuk. Pokoknya P11 ada 4 hotel gitu. Lihat aja, oh ini Zamzam, kita masuk ke Hotel Zamzam. Dari Hotel Zamzam baru ketemu nanti lantai kamar kita, dibagikan kunci, silahkan masuk ke kamar masing-masing. Bagasi gimana? Bagasi nanti akan di drop di 1 lantai. Jadi kita misalnya nih jamaah kita banyaknya di lantai 10. Ya udah, nanti yang ada di lantai 11 turun ke lantai 10 untuk ngambil kopernya, yang di lantai 9 naik ke lantai 10 untuk ngambil kopernya. Jadi koper tidak diantar di depan kamar masing-masing, tapi koper akan di drop di 1 lantai. Selesai nanti Bapak Ibu merapikan barangnya masing-masing, baru sama-sama nanti kita akan melakukan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Nah, pas tawaf itu kita kan ke Masjidil Haram. Hafalin tuh Bapak Ibu liftnya, karena liftnya itu beda itu. Liftnya hafalin lagi. Oh, kalau ke Masjidil Haram itu berarti pencetnya turun dulu ke lobi P11, dari lobi ambil lagi lift yang di luar ke 0. Jadi ada 0 di situ, ada tulisan haram. Nah, itu ke Masjidil Haram. Nanti diingetin lagi Bapak Ibu. Oh, berarti nanti ngambilnya lift sebelah sini nih. Kalau kita ngambil lift sebelah sana, itu nanti beda hotel lagi. Jadi kita pertama kali itu ya tur dulu lah, pengenalan gitu. Pengenalan, jangan sampai nanti kita nyasar ke Masjidil Haramnya. Sudah tinggal dekat gitu kan, masih nyasar. Jadi kita pertama kali
kenalan dulu dengan ini, dengan lokasi di Tower Zamzam itu. Makannya beda-beda Bapak Ibu. Makan pagi itu ada nanti di Lip Hotel. Di Lip Hotel tuh ada nanti tulisannya Yasmin Restoran P2 apa P3 gitu, saya lupa. Min 2 apa min 3 gitu, saya lupa. Tapi nanti di situ ada itu Yasmin Restoran atau apa gitu. Itu sarapan paginya. Makan siang, makan malam masih di hotel yang sama, tapi nanti beda lantai. Saya kalau tahun kemarin itu makannya di lantai 33. Tahun ini saya lupa. Pokoknya makan pagi, makan siang, makan malam itu beda lantai. Makan pagi makannya di sini, nanti siang dan malam makannya beda lantai lagi. Nanti akan kita umumkan. Pertama kali datang itu pasti kita kenalan dulu sama lokasi hotel kita. Nah, kemudian tadi selesai taruh barang, sama-sama nanti kita melakukan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, di mana Ka'bah itu harus berada di kiri kita, dimulai dari sudut Hajar Aswad, diakhiri dengan sudut Hajar Aswad. Kalau Bapak Ibu tidak tahu sudut Hajar Aswad yang mana, tidak usah bingung. Nanti begitu mutawif melambaikan tangan Bismillah Allahu Akbar ihtilam, nah itulah sudut Hajar Aswad di situ. Nah, syarat sah tawaf sama dengan syarat sah sholat, yaitu harus suci dari hadas dan najis. Artinya Bapak Ibu harus punya air wudhu, harus berwudhu gitu. Syarat sah tawafnya. Jadi begitu turun nanti kita kumpul dulu tuh di WC 3. Ada WC 3 di sana yang terdekat dengan Tower Zamzam dan Masjidil Haram itu. Kita cek lagi, ada nggak di antara jamaah kita yang wudhunya batal. Kalau ada, silahkan ambil air wudhu dulu. Begitu sudah komplit semua, baru kita masuk ke Masjidil Haram. Kemudian harus menutup aurat, berniat untuk tawaf. Niat tawaf itu ya nanti niatin aja, aku niat tawaf 7 putaran karena Allah Ta'ala. Kemudian harus 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan mengkirikan Ka'bah. Nah, bacaan tawaf apa? Tidak ada bacaan wajib tawaf, tidak ada bacaan khusus tawaf. Bapak Ibu silahkan dibaca buku panduannya, karena doa-doa yang ada di buku panduan itu bagus semua, isinya bagus semua gitu. Jadi kalau mutawif kita nanti akan memandu Bapak Ibu sesuai dengan buku yang ada di panduan manasik. Baca aja itu buku yang ada di panduan manasik, insya Allah doanya bagus-bagus semua. Kalau tidak hafal tidak masalah, karena tidak ada bacaan wajibnya, tidak ada bacaan khususnya. Bapak Ibu doa atau doa, kalau nggak hafal itu doa-doa apa aja dibaca silakan. Robbana atina fid dunya sampai nanti itu boleh dibaca. Robbana atina fid dunya hasanah. Atau kalau nggak hafal juga doa apa yang hafal gitu kan. Dari kecil diajar doa makan, baca aja doa makan nggak apa-apa. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, nggak apa-apa gitu. Baca aja gitu. Sah, tawafnya sah gitu. Jadi tidak ada bacaan khusus tawaf, itu tidak ada. Nah kemudian tawaf itu doa sunnahnya hanya ketika melewati rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Itu ada sunnahnya membaca doa sapu jagat tadi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hanya ketika melewati rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nah, begitu nanti Bapak Ibu pada putaran pertama, begitu melewati rukun Yamani, itu nanti ihtilam lagi sekali. Bismillahi Allahu Akbar, itu hanya ihtilam tapi tidak dikecup tangannya. Hanya yang pertama, hanya melambaikan tangan saja. Bismillahi Allahu Akbar. Nanti setelah itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai baca itu nanti ketemu lagi rukun Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, ihtilam lagi baru dikecup. Nah, pada putaran kedua, begitu melewati rukun Yamani itu tidak disunahkan lagi untuk melambaikan tangan, hanya pada putaran pertama saja.
di rukun Yamani tadi. Ini sunnah tawaf dilakukan dengan berjalan kaki. Ya kalau tidak kuat, ada uzur gitu kan, pakai kursi roda tidak masalah. Kemudian bagi laki-laki, bagi bapak-bapak itu bahu kanannya dibuka ketika pasang ihram, nanti akan kita praktekkan. Kemudian pada berlari kecil pada putaran pertama dan ketiga bagi pria, tapi karena kita berombongan, kita jalannya santai saja. Kemudian memulai tawaf dengan menghadap Hajar Aswad, mengangkat tangan dan mengucupnya. Jadi diangkat tangan dulu, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru dikecup Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Kemudian lebih mendekati Ka'bah, perbanyak zikir dan berdoa. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan ketika tawaf. Nah, setelah tawaf tadi, sunnah juga untuk sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi selesai nanti tawaf itu akan kita pandu lagi semuanya, sholat dulu 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, kita baca doa sama-sama, baru nanti masuk ke rukun umrah berikutnya, yaitu ini makruh tawaf. Makruh tawaf sebaiknya jangan tergesa-gesa, jangan makan dan minum. Kalau baca doa makan boleh, tapi makan dan minum sebaiknya jangan. Kan doa makan itu kalau diartikan bagus lah. Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, kan minta berkah itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami ya Allah. Fima razaqtana, berkahi rezeki kami ya Allah gitu. Bagus itu doanya mah gitu kan. Cuman makannya jangan gitu. Udah baca doa itu makannya jangan ntar di hotel makannya gitu. Terus mendorong atau menyakiti orang lain jangan. Nah, yang sering terjadi itu begitu kita sudah selesai, kita nih terperangkap nih di antara orang-orang tawaf. Pas mau keluar itu biasanya kita berdesak-desakan gitu. Ya minta maaf aja lah, Pak, maaf ya maaf gitu. Karena makruh tawaf itu hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan ketika tawaf, mendorong atau menyakiti orang lain. Terus berbicara yang tidak perlu. Nah, ini jangan. Lebih baik membaca doa apa aja lah dibaca gitu, doa-doa kebaikan. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ada hajat, pasti ada keperluan yang ingin disampaikan kepada Allah. Terus menutup mulut dengan tangan ini sebaiknya jangan dilakukan ketika tawaf. Kemudian selesai tawaf, selesai tadi sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita doa sama-sama. Yang haus nanti kita ajak minum zam-zam dulu. Selesai minum zam-zam, baru nanti kita menuju ke tempat sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Jadi terakhirnya itu pasti di Bukit Marwah, hitungan yang ke-7. Nah, syarat sah sa'i beda dengan syarat sah tawaf. Kalau tawaf kan sama kayak sholat, harus punya wudhu. Kalau sa'i, wudhunya batal, lanjut aja, tetap sah sa'inya. Jadi tanpa wudhu juga sah sa'inya. Yang penting dilakukan setelah tawaf, dilakukan di tempat sa'i, dilakukan sebanyak 7 kali, mulai dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah. Sama bacaan khusus sa'i tidak ada. Jadi nanti ikutin yang ada di buku saja, tapi itu tidak menjadi suatu kewajiban. Nah, sunnahnya sa'i itu bersih dari hadas, jadi berwudu itu hanya sebagai suatu kesunahan. Kemudian perbanyak berzikir dan berdoa, kemudian lari-lari kecil di antara 2 pilar. Jadi nanti ada pilar hijau di sana. Bagi pria, bagi bapak-bapak itu disunahkan untuk lari-lari kecil. Bagi bapak-bapak, ibu-ibunya enggak. Jadi nanti hanya bagi bapak-bapak saja. Nah, selesai sa'i, yaitu masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu tahallul. Tahallul itu keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang selama ihram, ditandai dengan mencukur sebagian rambut. Begitu sudah selesai tahallul, sudah selesai rangkaian umrohnya. Nah, ini haji yang mabrur. Nah, ini Bapak Ibu, yang harus diketahui juga adalah program perjalanan kita.
berangkatnya kita insya Allah sama-sama semua. Berangkatnya sama-sama semua, yang pulang nanti hanya yang beda nanti hanya pulangnya saja. Ada sebagian dari kita yang pulang tanggal 12, ada sebagian dari kita yang pulang tanggal 13. Nanti itu silahkan ditanya nanti ke petugas kita, atau nanti saya juga tahu siapa yang pulang tanggal 12 dan 13. Nanti akan kita pastikan lagi ke jamaah masing-masing supaya tidak salah tanggal pulang. Ini bahaya kalau orang harusnya pulang ke tanggal 12 tiba-tiba ngikut 13 ketinggalan pesawat. Terkait dengan pesawat juga ini. Yang pasti berangkatnya sama. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, kira-kira rangkaian perjalanan kita seperti ini. Tanggal 15 Juni nanti kumpul di bandara jam 3 sore. Kumpul di bandara jam 3 sore, masuk ke lounge, nanti akan kita umumkan lounge-nya di mana. Kemudian setelah itu sholat asar, bagi yang sampai duluan makan sholat asar dulu di situ, kemudian ganti pakaian ihram yang di bawahnya. Nah, sampai di Mekah nanti kita akan masuk ke hotel Pullman Zamzam. Ini sudah confirm. Sudah pasti hotel kita di sini. Kemudian tanggal 22 Juni. Nah, tanggal 22 Juni kita check out dari Hotel Zamzam masuk ke apartemen transit. Jadi kita tidak tidak full di hotel, dan semua travel pasti begitu. Tanggal 4 Zulhijjah semua travel pasti dia akan jamaahnya persiapan Arafah. Jadi tanggal 4 Zulhijjah itu kita sudah persiapan Arafah, kita akan masuk ke apartemen transit. Di mana apartemen transit kita? Apartemen transit kita berada di Bata Quraisy. Nah, untuk yang apartemen transit, insya Allah kamarnya satu kamar berempat semua. Nah, di apartemen transit kita ngapain? Di apartemen transit, nanti kita ada lagi tuh kumpul-kumpul seperti ini, satu hari sebelum nanti masuk hari H, pelaksanaan ibadah haji, kita pemantapan lagi. Kita pemantapan lagi, kira-kira nanti berapa pakaian yang harus kita bawa selama untuk di Arafah dan di Mina, apa saja yang harus kita bawa, itu nanti kita bahas lagi di sana. Kalau nanti dibahas di sini takut lupa. Jadi nanti di sana itu nanti ada. Kan kita lama nginep di Mina. Di Mina itu kalau di apartemen transit kita masih ada kamar gitu kan, masih ada kamar, kasurnya masih enak gitu. Kalau sudah di Arafah di Mina, kita itu di tenda semua sama. Di tenda kita ini satu tenda semua. Kasurnya seperti apa? Ya kasur ada kasur gitu. Cuman ya kasur bukan kasur kursi. Kasur itu hanya pas-pasan badan kita. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, begitu nanti masuk ke Arafah, masuk ke Mina, kok kasurnya kecil gitu ya. Memang kasurnya itu pas-pasan badan kita. Karena kan semua orang itu ke Arafah pada hari itu. Semua orang juga ke Mina pada hari itu. Jadi Arafah itu tempatnya terbatas. Sementara manusia yang masuk ke situ, Masya Allah jutaan. Apalagi kan kuota tahun ini full. Yang kuota 50% aja, kemarin begitu. Kasurnya ini, saya sudah bayangkan nih nanti nih kuota 100% nih, Masya Allah gitu. Jadi kalau ada ya ujian-ujian lah, bagi saya itu ujian lah gitu kan. Nanti bersabar saja Bapak Ibu, insya Allah semuanya kebagian kasur. Kalau kata ketua himpuh, kasur itu ada gitu kan, cuman kapasitasnya itu kalau boleh dibilang ya 2 kasur itu bisa-bisa untuk bertiga gitu. Tapi yang pasti kasur ada, AC ada, makanan ada gitu. Ya makanannya di Arafah dinikmatin aja ya Bapak Ibu ya. Makanan di Arafah, makanan di Mina dinikmatin saja. Karena yang masak bukan koki bintang 5. Itu kan orang masak itu, cerita teman saya yang pernah jadi koki masak itu di kuali besar. Kalau masak ayam digoreng aja semua, seret gitu. Jadi kita ya alhamdulillah lah gitu, kita bisa makan di Arafah. Pokoknya nanti apapun hidangan yang kita dapat selama di Arafah, apapun hidangan yang kita dapat di Mina, udah nikmatin alhamdulillah saja gitu. Alhamdulillah saja ya. Kalau nanti lagi menunya menu
sayur lodeh kok pas diambil tiba-tiba kok rasanya kolak gitu ya. Ya udah nikmatin saja, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah saja, yang penting bisa makan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti di apartemen transit kita akan ada juga kegiatan-kegiatan sholat tahajud bersama, kemudian nanti sholat sunnah bersama. Kita nanti juga akan di apartemen transit setelah subuh dan setelah asar kita akan zikir pagi dan sore bersama, dan itu nanti akan kita bawa sampai ke Mina sampai selesai hajian. Terus nanti pemantapan haji tanggal 26 Juni kita tarwiyah, tanggal 27 Juni. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, kita wukuf, selesai wukuf malam kita langsung ini, selesai Musdalifah itu kita usahakan langsung ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawaf ifadah, supaya kalau rukun haji kita sudah selesai, hati kita tenang. Jadi kita usahakan setelah wukuf Musdalifah kita hanya sekedar lewat ngambil wajibnya saja, kemudian kita akan usahakan untuk tawaf ifadah. Kemudian tanggal 1 Juli selesai kita dari Mina, kita balik lagi ke apartemen transit. Nah, tanggal 2 Juli berarti kalau kita tawaf ifadahnya sudah selesai, tawaf ifadah dan sa'inya sudah selesai, berarti kita tidak ada tawaf ifadah dan sa'i lagi. Jadi kalau kita sudah selesai, ini tanggal 2 Juli ini, seandainya tawaf ifadah selesai, ini bisa kita pakai untuk kegiatan. Kalau yang mau ke pasar murah, ayo kita ajak ke pasar murah gitu. Ini bisa kita pakai pada tanggal 2 Juli. Tahun lalu begitu ada hari-hari bebas, jamaah minta diajak ke pasar murah, kita siapkan busnya, nggak usah bayar gitu. Ke Taif bisa, nggak usah bayar juga. Jadi dengan catatan tawaf ifadah kita sudah selesai. Itu ada catatannya gitu. Karena selama haji itu ya busnya itu punya kita, boleh kita pakai kemana aja gitu. Saya juga sama Ustadz Hasan dulu ke mall gitu kan, berdua naik bus gitu. Orang kan naik taksi, saya naik bus sama Ustadz Hasan berdua. Kemana-mana karena busnya sudah punya kita, ya udah gitu, pakai aja kemana aja. Ke Taif juga bisa, tidak usah bayar. Dengan catatan tawaf ifadah kita sudah selesai. Nah, untuk ke Taif busnya ada gitu. Kalau mau ke Taif busnya ada gitu. Tapi kan nanti di sana kita perlu makan. Paling nanti kalau mau kolektif ya kolektif makan siangnya saja. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau hanya ke pasar murah ya nggak apa-apa gitu kan, ke pasar murah. Paling di pasar murah juga sejam 2 jam selesai, pulang lagi gitu. Tapi kalau mau ke Taif, ayo ikut semua silakan. Nanti di sana kan makannya juga beda. Di Taif kan makannya makan nasi mandi. Jadi bukan makan iya beda gitu kan. Jadi nanti kita kondisional saja. Yang kalau sudah tawaf ifadah selesai, ya udah ini berarti bisa kita pakai untuk ke Taif. Kemudian tanggal 3 Juli kita tawaf wada, dan tanggal 4 Juli kita menuju Madinah. Hotel di Madinah kita adalah Diyar Al-Aiman. Ini nama hotel kita di Madinah. Kita ini Pak ya, praktek pakaian ihram dulu Pak ya. Pak Agung boleh biasa. Nah, jadi saya yakinlah Bapak Ibu di sini sudah pernah umroh semua, tapi tetap harus kita praktekin cara pakai pakaian ihram. Ada ini. Ini bagi laki-laki ya. Nanti bapak-bapak yang mau praktek silahkan. Kita sekalian praktek ya, bapak-bapak ya. Siapa tahu dulu umrohnya udah lama, lupa lagi cara pakai pakaian ihram gitu. Lupa ya, praktekin Pak, supaya nanti perjalanan kita itu lama itu, dari pesawat, dari ini ya kan, nanti kalau kedodoran bahaya gitu. Nah ini cara pakai pakaian ihram itu ya sama kayak sarung, jadi ujung ketemu ujung, terus diapain Pak Agung? Ujung ketemu ujung, intinya senyaman mungkin Pak. Nah senyaman mungkin. Nah, ini ditarik. Terus ditarik situ sep. 3. Dan sekali lagi. Senyumnya senyum dong, senyum. Oh, digini. Nah
Jadi sebenarnya sama kayak pakai sarung gitu. Kalau ada sabuk. Nah, nanti gitu, pakai sabuk. nggak apa-apa. Nah, ini untuk bawahnya. Udah Tuh. kencang Pak. Dan sudah aman ya, karena kita nggak pakai apa-apa ya. Coba diulangin lagi Pak Agung. Jadi ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung. Jadi ada ditekan, ada ditarik. Tarik. Kalau mau logo travelnya kelihatan ya, tinggal di. Yang penting pakai pakaian ihram itu senyamannya bapak-bapak saja. Jangan sampai nanti dipaksa harus karena banyak model cara pemakaian ihram itu gitu. Kita pakai model yang sederhana aja, yang Nah. aman dipakai. Ya pakai sarung Pak. Iya. Seperti pakai sarung. Ya. Pakai sarung, yang penting dalaman kita nggak kelihatan. Nggak jadi mudorot. Iya, karena kita tidak boleh pakai apa-apa gitu, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ini pun sudah kenceng Pak. Pertama nanti Pakai sabuk, dipakein sabuk. sabuknya. Pakai dalam, celana dalam nggak pakai. Nggak boleh Pak. Iya. Kalau ini hanya contoh saja Pak. Ini kalau dicontohin yang benar bahaya. Tapi saya baru ini. Iya. Oh baru ini Pak ya? Oh alhamdulillah. Berarti Celana dalam tanpa jahitan. kenapa? Oh iya. Celana dalam ihram itu kan ada apa namanya itu sekarang itu modelnya itu celana dalam ihram. Sebaiknya jangan Pak. Sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Karena kan muhit di situ kan pakaian yang berjahit. Ketika celana dalam ihram itu kan modelnya tali-tali gitu kan, diikat-ikat. Ketika itu diikat, ikatan ketemu ke ikatan gitu, itu sama aja dengan berjahit gitu. Jadi ya yang sudah beli jangan dipakai, yang belum beli jangan dibeli gitu. Ustaz, kalau bawa tas selempang buat cowok juga nggak boleh? Boleh Ibu. Kalau tas itu boleh. Karena tidak termasuk pakaian tas, jam tangan, cincin, gelang, boleh.